Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magnet rezeki, satu sama terhubung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak Ibu hari ini? Alhamdulillah luar biasa, dahsyat. Semoga Bapak Ibu, para sahabat Magnet Rezeki, Allah berikan selalu kemuliaan, kebahagiaan dan kesehatan selalu. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat, sehingga kita dapat berkumpul di live YouTube Magnet Rezeki Center ini. Insya Allah Allah berkahi dan Allah selalu rahmati ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapat syafaatnya beliau dan kita berkumpul dengan Rasulullah dan para sahabatnya di surganya nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, para sahabat Magnet Rezeki, perkenalkan saya Fuad Najmuddin. Insya Allah pada episode kali ini saya diamanahkan untuk menjadi moderator di live Magnet Rezeki Center ini. Pada episode kali ini insya Allah kita akan berbicara mengenai tema hakikat kekayaan dan cara meraihnya. Insya Allah tabarakallah, kita sudah bersama Ustadz Ardi Gunawan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah tabarakallah, anak kayak mimpi nih Ustadz. Anak sering mengikuti Instagram antum. Insya Allah sekarang anak bisa mendampingi antum untuk materi pada kali ini Ustadz. Baik Ustadz, saya izin untuk memperkenalkan Ustadz Ardi Gunawan dulu ya Ustadz. Ya. Baik, Ustadz Ardi Gunawan ini adalah salah satu trainer di Magnet Rezeki ya, Certified Trainer Magnet Rezeki, dan beliau juga adalah founder Vitamin Otak OSB ya Ustadz? OSB, Omar Smart Brain ya. Dan beliau juga adalah founder dari NL Nutri Lemon dan beliau juga founder TKSD dan Pondok Tafiz OSB. Masya Allah. Ustadz, insya Allah kita akan berbicara tentang hakikat kekayaan dan cara meraih. Nah, sebelum kita mengenai tema itu, Ustadz, siapa sih aja sih Ustadz guru-guru Ustadz ini? Masya Allah. Masya Allah. Dulu saya pernah belajar di Gontor ya. Di Gontor. Di Gontor ini Kiai Hasan, Kiai Syukri, Kiai Imam Badri. Masya Allah. Ya. Alhamdulillah yang saat ini masih terkoneksi dan masih ada, beliau adalah Kiai Hasan. Ya. Yang pertama Kiai Hasan, beliau selalu berpesan untuk menjadi pribadi yang bermanfaat. Menjadi pribadi yang bermanfaat. Waktu kemarin saya ke bersama Ustadz Abdul Somad, ketemu beliau di Pondok Gontor, beliau berpesan, bisnismu akan berlalu, panggungmu akan berlalu, yang abadi adalah pondok pesantren. Jadi itu guru pertama saya, Kiai Hasan. Terus juga ada lagi Ustadz Nasrullah, beliau yang mengajarkan tentang kembali kepada Quran. Lalu Ustadz Luqmanul Hakim, ya, beliau yang mengajarkan untuk peradaban bermula dari masjid. Dan yang keempat adalah Tuan Guru Ustadz Abdul Somad yang mengajarkan tentang arti tawadu. Jadi 4 sosok ini yang sangat menginspirasi dalam hidup saya. Masya Allah. Jadi tadi Kiai Hasan, ada Ustadz Nasrullah, Ustadz Luqmanul Hakim, Masya Allah, Ustadz Kabir besar ya. Masya Allah, kita doakannya semoga beliau selalu berikan kemuliaan, selalu kebahagiaan dan kesehatan. Amin amin amin. Baik Ustadz. Nah tadi kita sudah tahu guru-guru Ustadz, Masya Allah tabarakallah. Nah Ustadz, ini apa saja nih Ustadz untuk rumus menembus batas gitu, untuk mendongkrak otoritas ya? Oke. Banyak rumus dalam bisnis dan rumus untuk menembus batas ya. Saya itu belajar untuk menembus batas, ternyata kita harus keluar dari lingkungan kita yang awal ya. Karena Mas Ipo, beliau guru saya juga di bidang entrepreneurship, mengajarkan waktu saya pertama kali hijrah dari Cirebon ke Jakarta, beliau berpesan, kamu tahu nggak, tanaman itu di dalam pot itu nggak bisa besar, artinya harus keluar dari pot sehingga dia bisa bertumbuh dengan besar ya. Nah disinilah kita belajar bahwasanya kita harus hijrah untuk memperbanyak relasi ya. Ada nggak Ustadz gitu cara mudah dan indah gitu Ustadz untuk kita tuh menaikkan rezeki Ustadz? Rezeki itu kita harus pahami, karena banyak orang itu dia salah dalam mempersepsikan tentang rezeki. Orang mengira rezeki itu hanya uang, padahal uang itu bagian dari rezeki yang kecil, bagian dari rezeki, cuman ya rezeki yang kecilnya gitu. Karena ketika orang itu tujuannya hanya uang, berarti dia mengejar sesuatu yang kecil. Rezeki itu luas,
Saya belajar dari Dr. Syekh Ahmad At-Tuhi. Beliau mengatakan rezeki dibagi dua. Pertama rezeki roh, yang kedua rezeki jasad. Nah, rezeki jasad itu rezeki yang bisa dilihat oleh mata. Kita bisa punya handphone, ya kita punya bisnis, punya produk, punya anak, punya istri, punya rumah, punya mobil, itu rezeki jasad. Nah, rezeki jasad ini rezeki yang sudah ditentukan oleh Allah dan memang tidak pernah tertukar dan takkan pernah Allah itu salah dalam memilih orang yang diberikan rezeki. Jadi kita tidak boleh iri, tidak boleh merasa kok dia dikasih saya enggak, itu sudah ketetapan dari Allah. Nah, rezeki jasad ini rezeki yang biasa-biasa saja. Ada rezeki yang luar biasa adalah rezeki ruh. Rezeki ruh ini rezeki yang tidak bisa terlihat oleh mata. Ketenangan jiwa, kesolehan, ketaatan, punya ilmu, tawadu, hati yang luas, jiwa yang qanaah, iman yang baik, ihsan. Nah, ini rezeki jasad yang harus kita perjuangkan, yaitu rezeki jasad. Nah, bagaimana supaya kita bisa mendapat rezeki jasad, rezeki ruh, ya, rezeki yang terlihat oleh mata dan rezeki yang tidak terlihat oleh mata? Maka pandai-pandailah setiap hari kita itu mengelola 3O. 3O. Yang kita olah 3O. Apa itu? Pertama adalah olah kata. Memastikan kata-kata kita yang keluar adalah kata-kata yang positif. Orang kalau kata-katanya udah nggak positif, dipastikan hidupnya tidak positif. Ya, Ustadz Nasrullah mengajarkan disiplin kata. Nah, kita tidak boleh bilang macet, bilang di jalan penuh. Kita tidak bilang sakit, tapi lagi kurang sehat. Nah, ini salah satu praktek disiplin kata. Ya, termasuk olah kata. Artinya apa? Kita hanya berkata-kata yang positif. Ya, orang membenci kita, jangan sampai kita benci orang tersebut. Jangan sampai keluar dalam lisan ini kata-kata yang tidak positif, karena itu semua akan kembali ke diri kita. Ya, jadi olah kata. Yang kedua adalah olah rasa. Ya, rasa dalam hati kita harus selalu ada yang namanya syukur. Ya, jadi orang tuh ketika dia itu bersyukur, Allah akan nambah rezekinya. Ya, jadi inilah pintu rezeki. Kita mempunyai rasa yang senantiasa bersyukur, dan jangan bersyarat rasa bahagia ataupun syukur kita. Kita bersyukur hari ini sudah menikah, atau ketika kita belum menikah, kita juga bisa kok bersyukur. Kita punya banyak lebih waktu, kita punya banyak lebih teman, ya. Jadi kita ambil sisi positif di posisi kita dalam keadaan apapun sehingga kita selalu bersyukur. Nah, yang ketiganya adalah olahraga. Pastikan kaki dan tangan kita melangkah, ikut kegiatan, ikut seminar, ikut training, hal-hal yang positif. Masya Allah. 3O. So, tadi kalau yang tadi yang di jasad itu, itu bagaimana tuh Ustaz, melatihnya gitu, Ustaz? Iya. Melatihnya ketika kan banyak kita misalnya tetangga gitu, Ustaz, wah beli mobil misalnya, kita langsung aduh gimana gitu. Itu cara melatih kita untuk agar kita Masya Allah, jadi kita selalu positif itu bagaimana nih, Ustaz? Betul. Jadi kita selalu dalam hati kita, semua yang Allah berikan kepada sahabat-sahabat kita itu adalah kehendaknya Allah. Ya, kalau sampai kita merasa iri, kayak kita tuh kayak protes sama Allah gitu. Aku nggak suka nih, Allah ngasih ini, bahasanya kayak gitu. Jadi sebenarnya ketika orang beli mobil, punya keluarga yang sakinah, kita harus mendoakan, karena ketika kita itu mendoakan ada muncul rasa senang. Nah, kalau kita muncul nih rasa senang, energi itu akan menjemput impian seperti dia dengan cepat ke dalam kehidupan kita. Orang punya mobil, kita bilang, wah senang banget saya lihat kamu punya mobil, semoga berkah ya. Nah, itu dalam frekuensi di bidang kuantum kita berdoa, ya Allah, aku bahagia melihat orang tersebut, mampukan aku jadi seperti dia. Jadi kalau kita nggak suka, kalau kita malah iri, malah semakin jauh rezeki tersebut. Berarti tadi kita pertama tuh untuk yakini ini kehendak Allah ya, Ustaz? Kehendak Allah. Kehendak Allah. Dan kita nggak boleh iri. Nggak boleh iri, dan kedua itu kita mendoakan tangganya itu. Nah, itu para sahabat Magnet Rezeki mungkin banyak ya, Ustaz, di masyarakat kita seperti itu. Jadi mungkin kalau udah tahu rumus ini, mereka langsung mempraktekkan, insya Allah nanti keajaiban bakal terjadi ya, Ustaz. Betul, insya Allah. Baik, Ustaz, tadi udah mungkin tadi cara indah untuk menekan rezeki tadi olah kata, olah rasa, dan olahraga gitu. Insya Allah. Nah, ini apa saja nih, Ustaz, untuk apa saja tuh rumus-rumus kekayaan gitu yang jarang diketahui banyak orang, Ustaz? Ya, di buku Rahasia Magnet Rezeki, rumus meleverage rezeki adalah ketika kita sering memuliakan orang, sering membahagiakan orang lain. Nah, saya sendiri merumuskan bagaimana meleverage-kan ya dengan cara rumus panjang kali lebar kali tinggi. Itu rumus apa di matematika? Ya, harus ditanya dalam panjang kali lebar kali tinggi. Nah, jadi itu saya jadikan sebuah rumus percepatan ya, bagaimana kita bisa meleverage-kan
dan juga bisa menarik rezeki. Apa itu panjang kali lebar kali tinggi? Ya, P-nya adalah positif pikirannya. Positif. Positif pikirannya. L-nya adalah luas hatinya. Luas. Dan T-nya adalah tenang jiwanya. Tenang jiwanya, Insya Allah. Kalau pikiran kita sudah positif, ya, hati kita luas, jiwa kita tenang, ini rezeki akan datang bertubi-tubi. Banyak orang yang nggak paham bahwasanya Nabi berpesan hakikat rezeki adalah ketenangan jiwa. Jadi bukan banyaknya harta. Kalau banyaknya harta, ya itu bonus. Semua orang pasti ingin. Tapi yang tidak kalah penting dan yang paling penting adalah kita harus punya jiwa yang tenang. Karena kalau jiwa yang tenang, itu diri kita, badan kita jadi sehat. Dan Syekh Mutawali itu berpesan, rezeki kesehatan itu rezeki yang paling tinggi. Sedangkan harta rezeki yang paling rendah. Jadi kalau hati kita tenang, itu insya Allah kita jadi sehat. Dan ketika kita tenang, kita bisa berdoa dengan baik, beribadah dengan khusyuk, akhirnya mendapat rezeki yang paling sempurna menurut Syekh Mutawali, yaitu ridhonya Allah. Berarti kita harus kejar ridhonya Allah. Betul, berawal dari ya tadi, positif panjang kali lebar kali tinggi, positif pikirannya, luas hatinya, dan tenang jiwanya. Bahkan banyak mungkin orang-orang kaya yang kita nggak tahu, mereka nggak tenang ya. Betul. Bahkan artis-artis yang kita bilang ini kaya nih, tapi banyak yang terjerumus nauzubillah ke narkoba. Nah itu mungkin itu ya. Ya karena mungkin pikirannya kurang positif, jiwanya kurang tenang. Jadi justru jangan sampai gini, kita punya harta 1 miliar. Nah, cirinya berkahnya, cirinya keberkahan itu seperti ini. Terus dibandingkan kita punya harta 1.000 rupiah. Meskipun 1.000 rupiah ini lebih kecil, bisa jadi kalau berkah 1.000 rupiah ini yang akan menjadi wasilah yang nolong kita. Contoh misalkan 1 miliar, kita buka bisnis, akhirnya bangkrut, akhirnya ketipu, malah jadi defisit rugi besar, tidak untung gitu ya. Nah ini mungkin angka yang besar tapi tidak berkah, sampai ketipu, sampai kita mungkin mohon maaf terjadi hal yang tidak diinginkan. Tapi ketika 1.000 berkah, 1.000 beli Hansaplast misalkan, terus kita tempel ke luka kita, bisa ngobatin. Nah itulah keberkahan itu bukan banyak jumlahnya, tapi bagaimana seberapa manfaat yang kita miliki bisa bermanfaat untuk orang lain. Jadi kita harus punya ya misi atau visi kita untuk manfaat untuk orang lain. Masya Allah. Jadi kita Bapak Ibu sahabat Magnet Rezeki, dari yang pertama tadi pikiran ya, panjangnya adalah pikiran, P-nya pikiran. Nah tadi luas hatinya ya, luas hatinya, dan lebar L. Nah L-nya itu L-nya luas hatinya, P-nya tenang jiwanya. Masya Allah. Ustaz, luar biasa nih, udah baru 3 pertanyaan tapi dahsyat jawabannya. Masya Allah. Nah Ustaz, yang terakhir Ustaz, rumus-rumus kesuksesan Ustaz, mungkin buat anak-anak muda yang sekarang sedang mencari yang jati dirinya, atau bapak atau ibu yang sedang merintis bisnis, rumus-rumus kesuksesan Ustaz. Oke. Saya ada buku judulnya Rahasia Kesuksesan di Usia Muda ya. Oh iya. Nanti lain kali kita bahas detail, di sini saya bahas babnya. Jadi ada 5 rahasia kesuksesan di usia muda, yaitu sama dengan jari kita ini. Kita bisa lihat di sini ada jempol, telunjuk, jari tengah, jari manis, jari kelingking. Belajar dari jempol, yaitu kita mesti punya prestasi. Prestasi kan seperti ini kan berprestasi. Ya. Yang kedua adalah kita mesti punya rasa percaya diri. Ya, ini kan telunjuk. Siapa yang mau pintar? Saya. Ini percaya diri. Nah, yang ketiga, kita harus belajar menjadi orang yang bijaksana. Bijaksana itu bijak. Saya mengikuti pesan sahabat Nabi. Kalau orang bijak itu, dia tidak pernah mengambil keputusan di saat marah atau di saat sedih. Ya, karena di saat itu sedang labil kondisi kita. Banyak orang yang tertipu SMS berhadiah karena diiming-imingi hadiah. Iya. Kan saat senang ya. Atau sebaliknya, dibilang anaknya kecelakaan, itu kan dibikin sedih. Nah, jadi jangan ambil keputusan. Jadi kita harus bijaksana, jangan pernah ambil keputusan di saat senang atau sedih. Yang ini adalah jari manis, yaitu kita harus perbanyak silaturahim. Ya, silaturahim. Meskipun hari ini kita belum sukses atau belum punya apa-apa, perbanyaklah silaturahim dengan orang-orang yang hebat. Nah, disitulah kita dapat vibrasi energi yang positif. Ya, daripada kita ketemu teman-teman kita, lebih baik kita ketemu orang-orang sukses. Oh, jadi kita udah harus
anak-anak muda itu harus jadwalkan ketemu orang-orang sukses kan? Betul. Saya masih ingat ketika saya di Cirebon, baru lulus kuliah diploma perhotelan, ya saya ikut-ikut seminar entrepreneur. Oh, Dulu mentornya tuh Mas Mono, terus juga guru-guru Mas Jaya Setiabudi. Ya saya sampai bilang saya mau deh bawain tasnya gitu. Hanya untuk ketemu dengan orang-orang sukses untuk mengambil vibrasi positifnya. Masya Allah. Nah, ini silaturahim nih yang keempat. Nah, yang terakhir kelingking, kita harus tawadu, rendah hati, jangan sombong. Ya, kalau sukses nggak usah flexing. Ya, hidup apa adanya, tidak sombong. Ya, karena kita itu dilihat dari apa yang kita beri, bukan apa yang kita miliki. Ya, harus kontribusikan banyak kebaikan. Nah, jadi 5 rahasia sukses ini terinspirasi dari 5 jari, 5 jari. jempol prestasi, Prestasi. telunjuk percaya diri, jari tengah bijaksana, jari manis silaturahim, jari kelingking itu tawadu. Tawadu, Masya Allah, ini luar biasa nih Ustaz. Jadi jari kita tuh ada maknanya juga kalau kita ini, Masya Allah. Tadi pertama prestasi, percaya diri, bijaksana. Nah, ini silaturahim, dan yang terakhir tawadu. Masya Allah, Bapak Ibu gimana? Luar biasa nih Ustaz. Saya bersyukur Ustaz bisa langsung gini sama Ustaz untuk kita ngobrol diskusi gitu, Masya Allah. Baik Ustaz, mungkin kita akan ada iklan terlebih dahulu Ustaz. Nah, kita Bapak Ibu untuk saksikan iklan terlebih dahulu. Kenapa Lai? Lali bingung nih Mbak. Sebentar lagi kan mau mudik. Tapi nggak tahu mau ngasih apa ke keluarga di rumah. Biasanya ke siapa? Biasanya cuman ngasih barang atau makanan aja Mbak. Kira-kira apa ya yang baru? Gimana kalau kamu kasih emas? Emas? Iya. Tapi harganya berapa Mbak? Nih, ya. Aku punya emas namanya Emergold. Harganya terjangkau, desainnya oke banget. Harganya mulai dari 40 ribuan aja. 40 ribu? Edisi Idul Fitri. Terbatas, hanya dijual saat Idul Fitri aja. Jadi kalau kamu pesan ini akan sangat bermakna loh lebarannya, dan seru banget pastinya. Coba deh, ini Emergold edisi Idul Fitri. Berarti 40 ribu udah bisa dapat emas Mbak? 40 ribu bisa dapat emas. Gimana? Keren kan ideku? Ide yang baik sih Mbak. Terus pilihan gramasinya ini beraneka ragam, mulai dari 0,025, 0,05, 0,1, 0,2 sampai 0,5. Keren banget kan? Kamu tinggal pilih mau pesan yang berapa gram, terus langsung deh kasih ke keluarga tercinta. Wah, terima kasih ya Mbak. Baik, Bapak Ibu, Insya Allah tadi Bapak Ibu sudah saksikan ya iklannya ya. Semoga Bapak Ibu selalu diberikan kemuliaan, kebahagiaan, kesehatan. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, tadi kita sudah membahas ya. Yang pertama tadi kita membahas rumus menembus batas ya, mendapat otoritas, dan yang kedua tadi kita membahas juga untuk cara mudah dan indah untuk menaikkan rezeki, dan yang ketiga tadi kita rumus-rumus kekayaan, orang jarang yang banyak diketahui orang ya Bang. Dan yang terakhir tadi kita rumus-rumus kesuksesan. Masya Allah, tabarakallah. Baik Ustadz Ardi, mungkin closing statement Ustadz untuk Tapi hari ini saya yakin banyak yang melihat, menonton, semoga diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, saya selalu berpesan ketika setelah kajian atau seminar untuk menghimbau kepada jamaah atau peserta untuk Bismillah, ya Allah maafkan saya kesalahan di masa lalu dengan amanah-amanah riba, dan insya Allah mulai besok dan seterusnya akan beli segala apapun dengan cara cash atau cash bertahap. Nah, ini pesan saya, ini belum statement terakhir ya, artinya pesan saya kepada sahabat-sahabat Magnet Rezeki untuk bisa mengaplikasikan ilmu ikrar agar amanahnya lunas. Ya. Jadi tidak terjerumus di lubang yang sama. Ya. Karena titik ini sebetulnya yang membuat pikiran seseorang itu tidak plong, sehingga untuk menggapai kesuksesan itu tidak mudah. Nah, jadi salah satu caranya sekarang kita pakai dulu nih jurus ikrar ini supaya tidak mengulang lagi ketidaktepatan transaksi riba di masa lalu, dan dia berkeyakinan berikrar setelah ini saya beli apapun dengan cara cash atau cash bertahap. Nah, kalau cash itu berarti punya uang. Nah, kalau cash bertahap ini teman-teman Magnet Rezeki beli mobil, beli rumah, beli apapun, negosiasinya ke orangnya langsung. jadi nggak ke... Jangan pakai pihak ketiga. Ya, sebetulnya ini hanya perlu kesabaran.
Contoh saya praktek ilmu ini ketika saya beli mobil second Oke. 2016. Ya saya langsung datang ke orangnya, langsung negosiasi, Pak boleh nggak saya beli mobil ini dengan cara cash bertahap. Oh. Nah, gimana cash bertahap? Makanya kan apa bedanya cash dan cash bertahap? DP dulu 20 juta, saya akan nyicil sebulan misalkan 5 juta. Ya, 1 tahun lunas. Nah, itu biasa dalam jual beli. Ya. Hikmahnya apa? Kita bisa beli mobil, tidak terkena riba, dan yang ketiga tidak ada pertambahan nilai. Ah, itu. Coba kalau kita beli mobil pakai leasing, Oh, itu Pak. Kalau kita telat aja udah. telat juga kena ribanya, terus juga tiap bulan bunganya lumayan. Oh. Motor 14 juta loh harga normalnya, jadi 30. 2 kali lipat. Nah, dengan cara ilmu ini namanya sebenarnya jurus yang tadi namanya IRP ya, ilmu relasi penawaran. Oh, Jadi, iya Pak. untuk supaya terhindar dari amanah riba atau cicilan riba, itu kita pakai jurus IRP juga. Kuasai ilmu tentang motor, tentang mobil, perbanyak relasi, marketing di bidang itu, lalu kita ajukan penawaran. Pak, bisa nggak saya beli ini, tapi DP dulu nih. Nanti setahunnya kita nyicil deh ke Bapak langsung. Kalau dia nggak bisa, cari yang lain. Oh, jangan memaksakan ya. Jangan memaksakan, cari yang lain. Kenapa? Sebetulnya di saat kita beli motor atau beli mobil itu tidak mudah, pada saat itu juga banyak orang yang jual mobil, jual motor tidak mudah. Nah, orang ini ketemu dengan orang ini. Akhirnya apa? Ya udah deh, sama kamu aja deh gitu loh. Oh, iya. Jadi jangan pernah kita itu berhenti ataupun pesimis. Ah, jurusnya Mas Age nih IRP, ilmu relasi penawaran, katanya bisa nyicil sesuatu tanpa riba. Ya, jangan pernah pesimis, cari lagi yang lain. Sama ketika beli rumah, saya tidak menyarankan untuk KPR. Betul. Ya, saya ikut pesan Ustaz Abdul Somad. Ya, kalau nabung di bank syariah. Kalau misalkan memang ini program bank syariah, ada ulamanya nggak mau punya utang di bank syariah dan di bank konvensional. Oh, iya. Iya. Saya nggak mau punya utang gitu kan. Jadi bagi saya lebih baik saya nggak punya utang, karena walaupun diperbolehkan halal di bank syariah, tetap utang itu kan mesti dipikirin, ya amanah itu harus dikepikirin. Ya. Jadi saya pakai jurus IRP ketika untuk membeli sesuatu agar terhindar dari riba. Riba itu kan biasanya seperti menzinahi ibu kandung sendiri. Ya, contoh tadi kita beli mobil second. Nah, saya praktek juga beli mobil baru. Ya, orang kan berpikir mana bisa nyicil ke dealer. Realitanya, alhamdulillah saya sudah ya lebih dari 2 kali dan juga menyuruh tim OSB untuk metode yang sama, ternyata bisa. Ya. Jadi gini caranya, Pak saya mau beli mobil A katakan, saya DP dulu ya 20 juta, tapi saya transaksinya ke dealer langsung. Itu masuk uangnya ke dealer atas nama dealer tersebut kan, jadi saya nggak merasa takut tertipu karena ini dealer besar kan, nggak mungkin nipu. Masuk 20 juta, sisanya tolong saya nyicil semau saya. Ya, nanti kalau sudah lunas mobilnya baru turun. Oh, gitu nah. Iya. Oh, boleh. Boleh, tapi kan marketing kan nggak mau nggak dapat fee dari Oh, dari iya sini. benar. Marketingnya Ya, udah bisa. makanya kita yang desak. Saya maunya seperti ini. Pasti ketika kita mau seperti itu dibilang uangnya buat ini aja, buat modal aja, udah pakai ini aja cepet nih. Nah, kita punya prinsip ilmu relasi penawaran. Ajukan penawaran. Saya bisanya kayak gini Pak, boleh nggak? Kalau nggak boleh ya udah. Ternyata boleh kok. Saya nabung itu 1 tahun baru mobilnya turun. Oh, jadi nabung dulu di Nabung di dulu. lereng? Oh. Jangan nabung di rekening kita. Kalau nabung di rekening kita akan habis terus. Oh, iya. Nah, jadi saya nabung. Terus ketika sudah selesai, Pak udah lunas nih. Allah. Mobilnya turunnya. Akhirnya mobil itu turun dengan kondisi cash. Itu dengan harga cash yang Harga cash. jual itu satu tahun sebelumnya. Betul. Ya, harga cashnya disesuaikan dengan cash pas terakhir itu. Oh, pas terakhir Dan itu. nggak terlalu jauh beda. Oh. Nah, tapi kan di sini kita bisa punya pelajaran bahwasanya pertama tidak ada transaksi riba, tidak didesak-desak debt collector. Siapa yang mau nagih orang saya juga barangnya belum ada di saya? Nah, ini hal-hal seperti ini jarang orang ketahui. Sampai teman saya motivator, Mas Archan, emang bisa bro kayak gitu? Ya bisa, saya bilang. Iya, Nah, betul dia. saya berusaha untuk the power of simple. Kadang orang itu berpikir kurang simple. Ya, kenapa kurang simple? Loh, mau beli sesuatu kok, kenapa nggak langsung gitu loh? Kita kan bisa penawaran ke dia. Kadang orang mau beli sesuatu, malah pakai pihak ketiga. Iya. Akhirnya nilainya bertambah, kita mesti kena lagi transaksi riba. Nah, jadi saya punya prinsip itu bahwasanya kita beli sesuatu itu bisa kok sama orang yang langsung dengan ilmu IRP. Ajukan penawaran, jangan takut. Orang kan takut, aduh kayaknya nggak bisa gitu. Ya, saya kasih contoh sengaja di hari ini, kenapa? Supaya jelas cara pandang orang berpikir.
Oh, ternyata emang bisa ya, bisa. Dari mulai beli mobil second, beli mobil baru. Nah, contoh yang ketiga ada contoh ketika kita mau umroh atau mau beli rumah. Umroh saya pernah praktek ilmu IRP. Saya nggak punya uang, ya. Dia bilang gini, Mas Ardi mau nggak umroh? Mau, ya. Terus saya nawar ke dia, ada nggak yang bisa saya bantu di perjalanan umroh ini? Mas Ardi mau nggak jadi tour leader? langsung ditawarin. Oke deh, saya mau. Pernah umroh? Belum pernah. Ya. Tapi saya bisa bahasa Arab, saya bilang, insya Allah saya bisa lah untuk menjalankan itu semua. Akhirnya Pak, saya berangkat dan nggak pakai uang. Ini bukan dana talangan, tapi dengan menawarkan diri, apa yang bisa saya bantu. Nah, jadi bahkan dengan metode IRP ini bukan hanya beli sesuatu bertahap, bisa jadi tanpa keluar biaya. Nah, itu umroh saya cerita. Nah, sekarang contohnya rumah. Nah, rumah ini kita pun kalau mau transaksi, kalau bisa cash atau cash bertahap. Beli rumah second, Bu, saya boleh nggak nyicil rumah ini 2 tahun? Boleh? Oke. Jadi kita nggak usah nyicil kemanapun, ke orangnya langsung. Ya, atau cari rumah baru yang bisa cash bertahap. Cash bertahap itu 3 tahun, 2 tahun gitu kan. Nah, meskipun ini nggak ideal ya, artinya kita itu berusaha meminimalisir supaya kita tidak terjebak, pertama riba, yang kedua kenaikan harga. Kalau kita beli rumah KPR, harga rumah 100 juta, bisa jadi 300 juta. Saya menghindari kenaikan dan menghindari transaksi riba, lebih baik negosiasi ke orangnya langsung. Nah, ini adalah jurus IRP agar kita tidak terjebak dalam cicilan riba. Nah, ini mah itu ilmu tambahan bonus saya buat teman-teman magnet rezeki. Nah, kalau close terakhirnya adalah saya ini lagi sering mengisi kajian namanya ilmu kates. Ilmu kates. Ya, lain waktu kita banyak akan belajar lagi lah. Ini baru pembukaan. Ini saya tidak menjabarkan ilmu kates semuanya. Yang saya jabarkan mungkin baru 2. Kates itu kan pepaya. Nah, pepaya itu kalau mau dinikmatin harus dibelah dulu, dihilangkan biji-bijinya, baru dimakan pepayanya. Nah, saya terinspirasi dari kates pepaya. Nah, kates ini juga singkatan. Ya, saya hari ini akan jabarkan 2. Ya, 3 lagi ya mungkin lain waktu kalau teman-teman bisa ketemu dengan saya lagi. Apa kaknya? Ya, sekarang close statementnya adalah kita nih mau melangkah, itu yang pertama adalah kotak memori kita itu harus bersih, jangan sampai full. Banyak orang yang pengen udah dapat ilmu nih, pengen melangkah, tapi kotak memorinya itu kurang bersih. Jadi mesti diapain? Dibelah dulu pikirannya, dibuka pikirannya, habis itu apa? Dibersihkan isinya, ya. Lalu isi dengan kata-kata yang positif. Tadi dapat ilmu banyak nih. Cuman kalau pikiran masih, aku nggak yakin bisa, udah suzon. Ya, jadi kita harus dibuka dulu pikirannya, dibersihkan dulu di dalamnya untuk supaya sinyal doa kita ini baik ke Allah. Nah, itu kaknya adalah kotak memori kita, pikiran kita harus bersih, harus positif. Ya, pokoknya bagaimana keadaan kita hari ini, aku positif deh. Ya, pokoknya aku positif pokoknya. Bahkan ada meme yang bilang udah pura-pura semangat aja gitu. Oh iya udah. Nah, ini kotak memori kita harus bersih, harus positif. Yang keduanya, ilmu kates yang keduanya, A-nya adalah action miracle. Ini dapat ilmu dari ketua yayasan Pak Arif Bar. Beliau action miracle, dia bilang kayak gitu. Apa sih Mas Ardi action miracle? Kalau kita melangkah, kalau kita action, itu akan sampai. Tapi kalau kita tidak pernah memulai, tidak akan pernah tercapai. Nah, ini closingnya apa sih? Kunci dari keberhasilan, mau nggak kita itu take action. Nah, jadi saya bikin quote, jika kita melangkah, insya Allah akan sampai. Tapi kalau kita tidak pernah memulai, tidak pernah melangkah, tidak akan pernah tercapai. Oh, ini kayaknya harus di quotes nih, dibikin di flyer banget. Dan untuk melangkah, jangan sempurna. Melangkah itu dari langkah kita yang paling kecil. Dream saya dulu bikin pondok besar, tapi karena saya dulu belum punya SDM, belum punya kemampuan, yang saya bikin adalah TPQ. Awal saya bikin TPQ. Ya, jadi TPQ saya lakukan apa yang bisa kita lakukan. Jangan terlalu pengen melangkah yang besar, malah kita tidak melangkah. Nah, ketika saya buat TPQ, Allah ngasih keberkahan karena di situ ada anak-anak yang sedang membaca Quran. Akhirnya Allah menghadirkan saya partner untuk bikin program perkuliahan S1 dan S2. Jadi nggak linear, langsung gede gitu mantap. Bagi saya itu adalah keberkahan ketika kita berkecimpung di dalam dunia Al-Quran. Dari TPQ, lalu langsung ke kampus. Nah, setelah ini Allah ngasih rezeki, saya buat TK dan SD OSB. TK dan SD.
Nah, dari TK dan SD SW sekarang saya buat pondok dan rumah Quran yang levelnya SMP dan SMA. Nah, mungkin orang bertanya, loh Mas Ardi kok percepatannya luar biasa? Bukan percepatan luar biasa, tapi karena saya mau melangkah di saat punya ide yang besar. Jadi action miracle inilah buat teman-teman semuanya. Sekarang udah ada TK, SD, SMP, SMA kan? Ya, TPQ-nya di sini di Degreen, terus TK SD juga sama di Degreen, SMP SMA-nya kita ada di Pondok OSB di Ciater sama Rumah Quran di Jombang. S1 S2-nya kita di sini di OSB Learning Center berkolaborasi dengan kampus STAI Nida El Adabi. Dan sudah ada mitra kita kurang lebih hampir 7 mitra di seluruh Indonesia yang ikut membuat program perkuliahan S1 dan S2. Insya Allah para Ustaz, ini luar biasa nih Ustaz, ilmu pada episode hari ini Ustaz. Alhamdulillah. Insya Allah semoga ini menjadi amal jariah Anda Ustaz. Amin, Untuk amin, menuju amin. surganya Insya Allah. Baik Ustaz, karena waktu sudah Terima kasih. selesai kita, Ya. Insya Allah jazakumullah khairan Ustaz. Apa? Insya Allah. Baik Bapak Ibu, Alhamdulillah kita telah selesai di episode kali ini. Semoga Bapak Ibu dapat mempraktekkan langsung dan mengambil hikmah pada episode kali ini. Insya Allah tabarakallah. Kita akhiri dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Fuad Najuni, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua. Apa itu magnet rezeki? Satu sama terhubung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini. Insya Allah Anda adalah makhluk yang ajaib. Tinggal kita sempurnakan faktor-faktornya. Dan insya Allah dalam video-video berikutnya kita akan lanjutkan materi ini sampai Anda menemukan potensi terbesar diri Anda dan menjadi makhluk ajaib sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan untuk Anda. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.